Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Zulfahmi Maulana akan menjelaskan apa sih itu pelatihan, pengembangan dan penempatan sumber daya manusia. Di sini saya untuk memenuhi tugas UAS manajemen sumber daya manusia. Ya, pertama-tama itu pelatihan dan pengembangan sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan atau organisasi, lembaga, atau bahkan dalam sering instansi pendidikan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau dijabat ke depannya. Tidak terlalu jauh dalam instansi pendidikan, pelatihan dan pengembangan sering dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja para tenaga kerja pendidikan yang dianggap belum mampu untuk mengemban pekerjaan karena faktor perkembangan kebutuhan masyarakat dalam pendidikan. Secara deskripsi tertentu, potensi para pekerja pendidikan mungkin sudah memenuhi syarat administrasi pada pekerjaannya. Tapi secara aktual para pekerja pendidikan harus mengikuti atau mengimbangi perkembangan pendidikan sesuai dengan tugas yang dijabat atau yang akan dijabat. Hal ini mendorong pihak instansi pendidikan untuk memfasilitasi atau memfasilitasi pelatihan dan pengembangan karir para tenaga kerja. Tujuan pelatihan yaitu untuk memperbaiki kinerja karyawan-karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan calon utama pelatihan. Yang kedua, ada memuktahirkan keahlian para karyawan. Sejalan dengan kemajuan teknologi, melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Yang ketiga, ada mengurangi waktu. Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru acap sekali tidak menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job kompeten. Yang keempat pun ada membantu memecahkan masalah operasional, output dan standar mutu yang diharapkan. Dengan kelangkaan dan kelimpahan sumber daya, itu kelangkaan sumber daya finansial dan sumber daya teknologis manusia, human technological resource, dan kelimpahan masalah keuangan manusia dan teknologi. Manfaat pelatihan dan pengembangan dan penempatan itu, yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, ada meningkatkan waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang diterima. Yang ketiga, ada membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, membantu karyawan dan dalam peningkatan pengembangan pribadi mereka. Manfaat ini membantu baik individu maupun organisasi. Program pelatihan yang efektif adalah bantuan yang berharga dalam perencanaan karir dan sering dianggap sebagai penyembuhan penyakit organisasional. Yang selanjutnya ada tahapan proses pelatihan. Tahapannya itu ada banyak. Sebelum pelatihan ke tahapan yang itu, kebutuhan akan hal itu perlu dianalisis lebih dahulu. Setelah dianalisis kebutuhan dilakukan, maka harus melakukan beberapa tahap berikutnya, yaitu penilaian kebutuhan pelatihan, penilaian kebutuhan perusahaan, penilaian kebutuhan tugas, penilaian kebutuhan karyawan. Yang kedua, ada perumusan tujuan pelatihan. Perumusan tujuan pelatihan harus ada keterkaitan antara input, output, outcome, dan impact dan pelatihan itu sendiri.
Yang ketiga, ada prinsip-prinsip pelatihan, yaitu partisipasi, pendalaman, relevansi, pengalihan, umpan balik, suasana nyaman, memiliki kriteria. Yang keempat, ada merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan. Nah, yang dari merancang dan menyeleksi itu yang salah satunya adalah pelatihan instruksi pekerjaan. Yang kedua, perputaran pekerjaan. Yang ketiga, magang dan pelatihan. Yang keempat, kuliah dan presentasi. Kelima, permainan, peran dan pemodelan perilaku. Yang ke-7, studi kasus. Ke-8, simulasi, dan selanjutnya. Dalam tahapan ini terdapat paling kurang 3 tahapan utama dalam pelatihan dan pengembangan, yaitu penentuan kebutuhan pelatihan, desain program pelatihan, dan evaluasi program pelatihan. Tipe-tipe efektivitas program pelatihan itu yaitu reaction, learning, behaviors, organizational, result, cost, effectivity. Pernyataan-pernyataan pada masing-masing kriteria tersebut seperti diuraikan di bawah ini memungkinkan penyaringan informasi yang bisa menjelaskan beberapa efektif program pelatihan yang dilaksanakan tersebut. Seperti reaksi, seberapa baik para peserta menyenangkan pelatihan. Kedua, ada belajar, seberapa jauh mereka belajar fakta-fakta, prinsip, dan pendekatan yang terdapat di dalam pelatihan. Yang keenam, yang ketiga, ada behavior, seberapa jauh perilaku mereka berubah karena pelatihan. Selanjutnya ada hasil, apakah peningkatan produktivitas atau penurunan biaya telah dicapai. Dan efektivitas biaya, katakan bahwa pelatihan efektif, apakah itu merupakan metode yang paling murah dan menyelesaikan masalah. Sekian dari saya, Zulfami. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.